ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengawali Jumat ini khatib ingin mengajak dan mengingatkan diri pribadi dan kita semua untuk meningkatkan takwa dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di antara sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas menjalani kehidupan sampai detik ini, kita bersyukur kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan untuk beriman. Alhamdulillah, dari sekian hamba Allah yang mengatakan dirinya beriman sampai detik ini, kita yang diberikan kemampuan untuk membuktikan keberimanan itu dengan menunaikan sholat Jumat berjamaah. Dan dengan iman itulah kita dipanggil untuk menunaikan ibadah Jumat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hai seluruh yang telah menyatakan beriman kepada Allah dimanapun kau berada, baik dekat, menengah ataupun masa sedang jauh, karena ia disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, memiliki fungsi memanggil semua jarak, yang dekat, menengah ataupun jauh. Aku ingatkan, aku tegaskan, ayyuha disebutkan 1150 kali dalam Al-Quran. Ayyuh yang mulanya berfungsi menguatkan pesan, hanya berfungsi mengingatkan. Aku ingatkan, aku tegaskan, sepanjang kau telah merasa beriman, buktikan keberimananmu kepadaku dengan cara menunaikan ibadah Jumat bila panggilan itu telah terlaksana. Maka bergegaslah menyiapkan untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di antara sekian hamba Allah yang menyatakan beriman itu, kita yang merespon panggilan iman tersebut untuk menunaikan ibadah Jumat hari ini. Semoga Jumat kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik
muslimin, saat Allah menciptakan manusia, maka bersamaan dengan penciptaan itu Allah memberikan tugas sebagai makna dari setiap penciptaannya. Tidak ada yang Allah ciptakan kecuali memiliki fungsi dan makna. Maka saat Allah menciptakan manusia, kita bertanya, apa tujuan manusia diciptakan? Apa makna dan fungsi manusia diciptakan ini? Maka bersamaan dengan penciptaan itu Allah berfirman di dalam Quran surah ke-51 di ayat yang ke-56. Allah menyampaikan ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk memiliki satu tugas yang pokok. Ma'nafi bersanding dengan kata kerja menunjukkan satu fungsi yang dasar, satu makna yang pokok. Jadi pokok diciptakannya manusia, tujuan dasar diciptakannya manusia illa liya'budun, untuk bertugas di muka bumi ini, mengerjakan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruh aktivitas manusia, apapun yang dikerjakan dalam hidupnya, dari bangun tidur sampai tidur kembali, seluruhnya disebut oleh Al-Quran sebagai rangkaian ibadah. Bukan hanya sekedar sholatnya, bukan hanya sekedar baca Al-Qurannya, bukan hanya sekedar puasanya, tapi seluruh gerak kehidupannya disebutkan dalam Al-Quran sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah orang itu disebut dengan abdul. Kalau dia naik menjadi sifat disebut dengan abidun. Jamaknya ibadun, yang disembahnya Allah al-ma'budul haq, ma'budul haqqun. Kitanya ibadun, cara menunaikan tugas untuk membuktikan kita ini sebagai seorang hamba dengan beribadah, maka namanya disebut dengan ibadatun. Jadi mengapa seluruh aktivitas kita disebut dengan ibadah? Mata memandang ibadah, telinga mendengar ibadah, lisan bicara ibadah, sampai ke ujung kaki itu bergerak, itu ibadah, untuk menunjukkan bahwa semua perilaku kita ini adalah pembuktian diri kita sebagai ibadah, sebagai hamba. Karena kita hamba, artinya punya kepatuhan. Siapa yang dipatuhi? Maknanya Allah yang menciptakan kita. Di mata bukan sekedar memandang. Saat memandang ini memberikan pembuktian bahwa mata sedang beribadah, ada yang diibadahi oleh mata ini. Lisan bukan sekedar bicara, tapi saat bicara ada yang diibadahi lewat lisan ini. Ada yang dipatuhi melalui pendengaran di telinga ini, untuk membuktikan bahwa kita hanya seorang hamba, ada Tuhan yang menciptakan kita, ada Tuhan yang kita sembah. Untuk itulah hadirin sekalian, semua aktivitas kehidupan kita menjadi teratur. Mata dibimbing untuk melihat, telinga dibimbing untuk mendengar, sampai ke kaki dibimbing untuk melangkah. Tidak ada satu pun kita temukan kecuali di dalam Al-Quran yang mengatur seluruh perilaku tubuh kita, organ fisik kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki yang bernilai ibadah, kecuali kita temukan seluruh fungsi yang melekat pada tubuh itu ada nilai kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tarik ke mata saat ini memandang. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan pada seluruh pria-pria yang merasa yakin dengan Allah, dia sedang menyembah Allah, maka buktikan keimanan penyembahannya pada Allah itu. Bila masuk lewat mata, maka pandanglah yang Allah benarkan untuk dipandang. Itulah sebabnya dalam Islam ada aturan apa yang harus dipandang, apa yang tidak boleh dipandang. Ketika imannya mengatakan ini jangan dipandang, Allah ini jangan dilihat, maka muncul istilah Rabbul Basar, memalingkan pandangan dari yang tidak harus dipandang. Mengapa tak boleh dipandang? Karena mata sedang ibadah. Kalau tidak ibadah, semua bisa dipandang. Yang baik, yang tidak baik, menurut budaya mungkin berbeda, tapi menurut ibadah ini yang harus dipatuhi. Demikian bisa tunjukkan di kitab mana ada yang mengatur tentang fungsi lisan berbicara. Di dalam Islam kita temukan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang merasa hidupnya ini sedang beriman menaati Allah sedang ibadah dan yakin akan dihisab di hari kiamat ketika pulang, maka gunakan ibadah itu melalui lisan. Katakan
katakan yang baik, tak mampu bicara baik, dia diam. Jadi ketika lisan kemudian bicara, dituntut katakan yang baik. Mengapa berkata yang baik? Bukan sekedar lisan dibicara, karena lisan saat bicara sedang dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun qaumin. Hai orang-orang yang telah merasa beriman, ibadah kepada Allah. Iman itu pembuktiannya luar biasa. Ibadah itu melahirkan amal saleh. Itulah sebabnya kenapa dalam Al-Quran kita temukan iman, amal saleh, iman, amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Iman mendorong kita melakukan ibadah. Ketika lisan bicara, la yafqahu orang-orang yang sedang ibadah, lisannya jangan gunakan dengan mencela. La yatabaqtum ba'da, jangan merendahkan, jangan riba, jangan bikin hoax. Kenapa dilarang bicara? Karena lisan bukan sekedar bicara, lisan diciptakan untuk ibadah. Telinga diciptakan untuk ibadah sampai ke ujung kaki, supaya ini mudah digunakan dalam ibadahnya. Sebelum dipakai ke ranah sosial, baik untuk kita dibawa ke rumah, baik sebagai seorang suami, baik sebagai seorang ayah, dibawa ke ranah sosial, baik sebagai seorang tetangga, dibawa ke masyarakat, baik sebagai seorang rakyat. Demikian bangsa dan negara. Sebelum masuk ke wilayah luas, maka Allah melatih diri kita supaya sempurna ibadahnya ini, supaya benar menggunakan tubuhnya. Maka keluarlah apa yang disebut dengan syariat. Di dalamnya ada sholat, di dalamnya ada puasa, di dalamnya ada bacaan Al-Quran. Mengapa kita diminta menunaikan ibadah sholat? Apakah hanya sekedar ibadah? Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salat? Dijawab oleh Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh bila sholat yang dikerjakan dengan benar, dilakukan dengan baik, maka sholat yang dikerjakan dengan benar dan baik itu akan menjadikan pelakunya terbebas dari dua sumber keburukan. Kalau bukan fahsya, keburukan yang muncul dari syahwat. Pornografi itu fahsya, zina itu fahsya, LGBT itu fahsya, pornografi itu fahsya, kata-kata kotor itu fahsya. Jadi sholat membuat seluruh tubuh kita beribadah dengan baik, bukan secara ritual saja. Tapi ketika selesai sholat, semua bagian tubuh ini berfungsi sesuai asal mula tujuan diciptakannya. Bukan keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Korupsi itu bukan, menipu itu bukan, berkelahi itu bukan, mencela itu bukan, membunuh bukan. Maka orang-orang yang sholat melatih dirinya supaya tubuhnya benar menunaikan ibadah itu, dilatih dari ujung kepala sampai ujung kaki, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, supaya sempurna nilai kemanusiaan untuk ibadah. Maka disinilah kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penegasan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, nomor hadis yang ke-8 dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala 'alaina rajulun shadid bayad al-thiyan, shadid sawad al-sa'ali, la yura 'alayhi athar as-safari, fajalasa wa la ya'rifu minna ahad." فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه وركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قلنا فأجبنا يسأله فيصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. قلنا أجبنا يسأله فيصدقه. فأخبرنا عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Umar menyampaikan ada malaikat datang menyamar ingin mengajarkan pokok agama. Maka ia datang dengan baju yang putih bersih, rambutnya tersisir rapi, datang dengan siap belajar untuk mengajar juga, duduk di dekat Nabi, mulai kemudian memverifikasi 3 pokok agama: Islam, iman, dan ihsan. Ketika sampai pada ihsan, puncaknya
beliau bertanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelaskan apa itu ihsan. Perhatikan kalimatnya. Nabi mengatakan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menjadikan seluruh kegiatanmu sebagai ibadah dan merasakan Allah mengamati itu. Allah mengawasi kita. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Walaupun kau tak mampu melihatnya, tapi kau merasakan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tiga tahapan: muslim, mukmin, muhsin. Islam, iman, kemudian ihsan. Islam masih yang dasar. Semua orang bisa mengatakan saya Islam, tapi kalau dia mengaku muslim, bisa tidak dipakai untuk ibadah. Betapa banyak orang Islam yang bisa digunakan untuk orang. Betapa banyak orang Islam yang mengaku muslim, tangannya digunakan untuk mencuri. Betapa banyak yang mengaku muslim, kakinya melangkah pada yang tidak diperkenankan. Dari Islam naik ke iman. Orang mengatakan saya beriman. Al-Quran mengatakan dibagi dua iman itu. Ada iman yang sampai ke dalam lisan, ada iman yang sampai ke dalam qalbi. Quran surah ke-49 di ayat ke-14. Qalatul a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada orang di masa lalu mengatakan kami telah beriman. Allah turunkan ayat, kalian belum beriman sejati. Imannya baru sampai ke lisan, klaim belum sampai ke dalam jiwanya. Saat iman sampai ke dalam jiwa, apa yang terjadi? Saat iman dalam lisan, apa yang terjadi? Turunkan ya ayyuhalladzina amanu, diuji oleh Allah. Kutiba alaikumus syiyam. Hai orang yang telah mengaku beriman, tunaikan oleh puasa. Wajib menunaikan puasa. Apakah seorang mengatakan beriman saat itu puasa? Apakah orang yang mengatakan beriman juga mau menunaikan zakat? Apakah orang yang merasa beriman juga mau menunaikan ibadah-ibadah yang benar? Bila tidak sampai ke dalam qalbu, maka apa yang terjadi? Semua kegiatan menjadi ibadah. Berubahlah pada manusia yang ketiga dengan sifat ihsan, orang yang disebut muhsin. Muslim pertama, mukmin kedua, muhsin ketiga. Siapa orang muhsin yang ihsan itu? Anta bidallaha ka'annaka tarah. Ia orang yang sadar dengan risalah hidupnya untuk menjadikan semua kegiatannya sebagai ibadah dan merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau bicara merasa dilihat Allah, tak mungkin bicara yang kotor. Anda di kantor bekerja, diawasi supervisor, di masjid ada CCTV, kita waspada. Tak mungkin bertindak yang menyimpang. Sekarang kita merasakan pada jiwa sedang dilihat Allah, sedang ibadah, maka ibadah, telinga ibadah. Maka kalau mau bicara merasa dilihat Allah, khadir, maka harus sampai ke ujung hati. Maka tak mungkin bicara yang kotor, tak mungkin menyimpang, tak mungkin menyakiti. Ketika itu bisa dihadirkan pada jiwa kita dengan sifat ihsan, jadi seorang muhsin, maka jadilah dia hamba yang sesungguhnya. Disebutlah kemudian menjadi ibadah dan memiliki sifat yang Allah berikan kepadanya dari sifat rahman, ibadur rahman. Maka turunlah ayat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang ini kemanapun berada selalu menjadikan aktivitasnya sebagai ibadah, jalannya ibadah, bicaranya ibadah. Maka ketika menunaikan dengan ibadah, Allah perintahkan catat berpahala. Maka dia bicara ada pahalanya. Pahala pula nanti yang dibawa pulang, ditampakkan saat meninggal, diberikan saat di akhirat, diganti kemudian dari surga. Semua perbuatan yang diinginkan ibadah, bukan sholat saja, makan ibadah, berpakaian ibadah, bicara ibadah, itu disebut hasanah namanya. Disebut hasanah namanya. Sholat disebut hasanah. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Quran surah ke-11 ayat 114. Maka bicara pun hasan, makan hasan. Bila kita di dunia mampu memperbanyak hasanah ini dari bangun tidur sampai dengan selesai tidur, maka di akhirat akan ditampakkan itu diganti dengan surga dan ditampakkan sebelum kita wafat di penghujung kehidupan kita. Maka sering kita berdoa mengutip Al-Baqarah ayat 21, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kemampuan untuk menghadirkan semua perbuatan kami sebagai hasanah di dunia, dibalas saat di akhirat, dan jauhkan kami dari perbuatan yang menyimpang yang dapat mengundang murka.
tugas kita hanya menjaga sifat hasanah itu sampai kita selesai dan ajal tiba. Selesai kehidupan, ajal tiba. Akumulasi dari seluruh sifat hasanah itu ketika hidup namanya husnul, keadaannya hasan. Penutup yang terakhir disebut khatim. Bila sifatnya ditutup, muncul tak ujungnya menjadi khatimah, menutup semua sifat kehidupan dengan nilai-nilai hasanah. Bila disatukan dua kata itu menjadi husnul khatimah. Masjid ini diberi nama husnul khatimah bukan sekedar memberikan kesan sebuah makna, tapi diharapkan siapapun yang hadir di masjid ini, walaupun sekedar iktikaf, baca Al-Quran, bahkan sholat, bersedekah, bermusafahah, diharapkan keluar dari sini sudah merubah dirinya menjadi lebih baik, paham tentang inti kehidupannya, dan bisa memperbaiki limbangan hidup sebelum berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi ibadah, ditampakkan surganya, diridhoi amalnya, dan dijemput oleh Allah dengan kalimat yang indah. Al-Quran surah 89 di ayat 27 sampai 30, dikumpulkanlah semua makna yang tadi hadis telah terangkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang. Mutmainnah itu sifat dari tumaninah. Tumaninah itu adanya pada ibadah. Rukuklah sampai tumaninah, sujudlah sampai tumaninah, itulah ibadah. Jiwa yang selalu ibadah punya sifat namanya mutmainnah. Jiwa yang suka bercelak punya sifat namanya lawanah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ayo pulang kepada Rabb. Aku ridha dengan amal yang ibadah selama hidup menjadi hasanah. Engkau pun akan ridha dengan pemberianku yang aku akan tambahkan sekarang. Fadkhuli fi ibadi, disebutkan dalam sifatnya ibadah, yang ibadah. Wadkhuli jannati, ditambahkan surganya. Dengan itulah dia tersiup, wafat, kemudian diambil rohnya. Kata Nabi, saking tidak terasanya seperti diambil rambut yang halus dari adonan yang halus, karena dia sedang tampak melihat hasil ibadahnya, tersenyumnya, dan tanpa sadar nyawanya sudah terpisah dari orangnya. Itulah husnul khatimah. Semoga kita dihidupkan dalam keadaan hasanah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan kembali kepada Allah dengan nilai yang diridhai olehnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Wallaha yastajib lana wa lakum jami'an. والحمد لله نشهد أنه لا إله إلا هو له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وبذلك نصلي ونسلم على الحبيب الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, kita menutup khutbah ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh materi yang disampaikan di khutbah ini berkenan oleh Allah, ditanamkan pada jiwa kita dan diberikan kemampuan mengamalkannya sehingga terjadi perubahan dalam hidup kita. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الامين نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم نحمدك حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تدع لنا في
fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, bila ada jamaah Jumat datang ke masjid ini membawa dosa, jangan biarkan yang meninggalkan Jumat ini kecuali Kau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamdan illa farajtah, bila ada yang datang ke Jumat ini membawa kegelisahan di hatinya, jangan biarkan yang meninggalkan Jumat ini kecuali Kau telah menangkan keadaan jiwanya. Wala dainan illa qadaitah, ya Allah, jika ada satu hamba yang datang ke Jumat ini terlilit hutang piutang, maka dengan berkah Jumat ini limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala asran illa yasartah, jika ada yang datang membawa kesulitan, maka mohon keikhlasan yang menunaikan Jumat, angkat dan hilangkan kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit, berkuasa oleh Allah, angkat dan sembuhkan seluruh penyakitnya. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkan hati dan jiwa kami dari segala yang mengotorinya, hanya Engkau yang menguasainya. Waj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikan kami yang datang ke Jumat ini menjadi keluarga yang saling mencintai agamamu, dan bila pun kami itu berpisah, jadikan perpisahan kami mengharapkan silaturahmi kami dalam kebaikan. Alif baina qulubina wa jannibna minat tafraqah, satukan kami ya Allah dalam kehidupan berbangsa bernegara ini, jauhkan kami dari perpecahan. Waj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, jadikan sisa hidup kami setelah Jumat ini sisa hidup yang lebih baik dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Waj'al akhir hayatina husnal khatimah, dan bila kami mesti wafat di hari ini sesuai ajal kami, jadikan cara wafat kami husnul khatimah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wafatkan kami sebagai orang Islam, sertakan dengan orang-orang soleh yang wafat sebelum kami dengan kalimat di lisan kami yang ringan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'ajib kalimat adalah qawlika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Dan mohon jawab dengan kalimat yang indah, jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang menghadapku. Aku riba dengan amalmu, Engkau pernahkan riba dengan pemberianmu. Jadi hambaku yang baik, aku siapkan surga untukmu. Allahumma ya khairan nasirin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin fi kulli makanin mubtadin wa khaffif hisabana yawmal din bi dhahri ya Allah, aku sampai ikhwanana fi Palestin. Ya Allah, mudahkan pertolongan terbaik kepada saudara-saudara kami di Palestina, dan ringankan hisab kami di hari kiamat. Ringankan hisab kami di hari kiamat, karena kelemahan dan ketidakmampuan kami menolong saudara-saudara kami yang teraniaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barik ya Allah hadzal masjid wa wasis al-mu'tamirin wal ikhwa hawla as-sabirin hawla al-masjid. Ya Allah, berkahkan keberkahan di masjid ini, orang-orang memakmurkannya, pendirinya, menghidupkannya, serta seluruh warga di kompleks sekitaran masjid ini. Berikan hidayah, tekankan dalam kebaikan dan kerukunan. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah yarhamukumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Wa'ajibu, apakah Islam meneruskan, tenangkan hatinya sebelum menaikkan sholat, khusyukkan yang di luar, mohon dilihat ke dalam terus. Sallu salatu wa rahmatullah. Istagfirullah. Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ولا يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ya.